Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang media audio, yang mana media audio ini sudah dijelaskan pengertiannya kemarin oleh kelompok 1 tentang jenis-jenis media pembelajaran. Nanti kita akan kupas apa sih media audio itu. Pengertian. Audio adalah sesuatu yang berkaitan dengan indera pendengar, di mana pesan yang disampaikan dituangkan dalam lambang-lambang, baik verbal, dalam kata-kata atau bahasa lisan, maupun non-verbal, musik, instrumen, dan sebagainya. Media audio adalah salah satu bentuk perantara atau pengantar non-cetak yang dapat digunakan untuk menyampaikan pesan dari pendidik kepada peserta didik dengan cara dimainkan atau diperdengarkan secara langsung sehingga peserta didik mampu menguasai kompetensi tertentu dari kegiatan pembelajaran yang dilakukan. Jenis-jenis media audio. Jenis-jenis media audio itu ada 5. Yang pertama ada fonograf atau gramafon, yang kedua ada open reel tapes, yang ketiga ada kaset tape recorder, yang keempat ada compact disc atau CD, dan yang kelima ada radio. Fonograf merupakan suatu alat rekam yang menggunakan cakram datar yang disebut gramafon, yang kemudian dikenal dengan nama piringan hitam atau record. Open reel tapes. Kelebihan program audio yang menggunakan pita open reel tapes recorder ialah kualitas suaranya lebih bagus dibandingkan dengan pita kaset. Open reel tapes recorder ini ada yang menggunakan sistem full track atau mono dan yang menggunakan sistem stereo. Namun pada umumnya program-program audio diperbanyak dalam bentuk mono. Kaset tape recorder. Kaset tape recorder adalah perekam kaset audio yang paling populer dalam masyarakat. Untuk berbagai keperluan, maka dibuat pita kaset dalam beberapa kualitas, yaitu dari yang paling rendah, normal, dan metal. Namun, umumnya program audio untuk pendidikan dibuat di atas pita kaset normal. Compact disc atau CD atau cakram padat adalah sebuah piringan optikal yang digunakan untuk menyimpan data secara digital. Teknologi cakram padat kemudian diadopsi untuk digunakan sebagai alat penyimpan data yang saat ini dikenal sebagai CD-ROM. Radio adalah satu alat komunikasi elektromagnetik untuk mengirim dan menerima pesan suara dengan menggunakan sistem gelombang suara melalui udara. Pemancar radio mengubah atau melakukan modulasi gelombang radio agar dapat menyampaikan informasi. Dalam dunia pendidikan, hingga kini radio masih digunakan sebagai media pembelajaran, khususnya untuk program pembelajaran jarak jauh. Penggunaan radio sebagai media pendidikan tidak perlu diragukan lagi peranannya. Hal ini disebabkan karena radio memiliki daya jangkauan yang luas. Radio merupakan perlengkapan elektronik yang dapat digunakan untuk mendengarkan berita yang bagus dan aktual, dapat mengetahui beberapa kejadian dan peristiwa-peristiwa penting dan baru, masalah-masalah kehidupan, dan sebagainya. Media audio yang baik. 1. Dapat didengar baik untuk individual maupun kelompok. 2. Dapat menggiring proses belajar mengajar yang sedang berlangsung berjalan dengan tepat dan berdaya guna. 3. Dapat merangsang partisipasi aktif pendengaran siswa serta dapat mengembangkan daya imajinasi seperti menulis, menggambar, dan sebagainya. 4. Dapat mendorong keinginan peserta didik untuk mengetahui lebih banyak dan mendalami tentang materi. Desain media audio. 1. Pendahuluan. Penyusunan
produk draft awal melalui observasi lapangan dan studi pustaka. 2. Pengembangan, yaitu tahap memproduksi media audiovisual berdasarkan naskah yang telah dibuat pada draft awal berdasarkan observasi dan studi lapangan. 3. Uji coba, yaitu tahap di mana media tersebut sudah layak diuji coba setelah melalui beberapa tahap sebelumnya. Proses produksi media audio. 1. Tahap praproduksi. 2. Tahap produksi. 3. Tahap pasca produksi. Satu. Tahap praproduksi. A. Telaah materi. Telaah materi meliputi telaah tujuan atau kompetensi dasar yang ingin dicapai, analisis karakteristik materi ajaran, analisis karakteristik siswa. Media audio yang akan dibuat harus sesuai dengan kompetensi yang diharapkan dari peserta didik. Bila media yang dibuat tidak sesuai dengan tujuan pembelajaran, maka media tersebut tidak akan banyak membantu peserta didik. B. Pencarian ide. Selanjutnya, memilih materi mana yang lebih dulu akan dibuat medianya dan menetapkan format sajian media audio yang akan diproduksi. Bermacam-macam bentuk sajian yang dapat dipilih, misalnya dialog, drama, narasi, pantun, dan lain-lain. C. Penulisan naskah. Langkah selanjutnya yaitu penulisan naskah program. Naskah ditulis oleh orang yang dianggap mampu untuk menulis naskah audio. Naskah yang ditulis akan dikaji oleh ahli materi dan ahli media. 2. Tahap produksi. A. Membentuk tim produksi. Tim produksi meliputi sutradara, operator, teknisi, penata musik, dan editor. B. Rembuk naskah. Setelah sutradara mempelajari naskah program media, kemudian dilakukan rembuk naskah dengan penulis naskah, ahli materi, dan ahli media dan pihak-pihak terkait. C. Menyusun skenario. Skenario adalah naskah panduan operasional dalam kegiatan produksi perekaman. Oleh karena itu, perlu disusun secara jelas dengan bahasa yang mudah dipahami dan menarik minat pendengar. D. Penyusunan anggaran. Anggaran adalah total biaya yang dibutuhkan untuk pembuatan media tersebut, mulai dari perencanaan hingga kegiatan pasca produksi. E. Pemilihan pemain. Pemain di sini adalah orang yang akan memerankan tokoh dalam naskah. F. Latihan kering. Latihan kering maksudnya para pemain diberi kesempatan untuk mempelajari naskah dan berlatih sebelum rekaman, agar mereka benar-benar paham akan isi pesan, alur cerita, dan peran masing-masing dalam naskah tersebut. Hal untuk menghindari banyak kesalahan pada saat rekaman. G. Rekaman. Rekaman adalah proses pengambilan suara dari masing-masing pemain. Sutradara adalah pengendali sepenuhnya jalannya rekaman. Sutradara bertanggung jawab atas kualitas hasil rekaman. 3. Tahap pasca produksi. A. Editing dan mixing adalah membuang atau memotong kata-kata salah yang dianggap tidak perlu atau juga menambah efek. Misalnya echo. Mixing maksudnya mencampur atau menambah musik dan sound effect sehingga media audio terkesan menarik. B. Pembuatan master audio pembelajaran. Menyimpan atau merekam hasil produksi media audio pembelajaran ini dalam kaset, CD, atau media penyimpanan lainnya. Master media audio pembelajaran ini yang kemudian akan dijadikan master jika diperlukan penggandaan. Terima kasih, sekian presentasi dari kelompok kami, semoga dapat memberi manfaat yang baik untuk teman-teman semua. Dan jika ada pertanyaan, silakan tinggalkan komentar di Google Classroom, nanti kami akan menjawabnya satu persatu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.